Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di You Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan latihan soal kasus SKB Bidan part 7. Makasih sebelumnya yang udah nonton video dari part 1 sampai part 6. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oke, kita mulai ke nomor yang pertama. Nyonya Y umur 21 tahun, G1P0A0, hamil 21 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis yang didapatkan, ibu mengeluh pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan didapatkan tensi darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, Hb 11,2 gram. Berapakah dosis tablet Fe yang diberikan bidan pada kasus tersebut? A. 2 kali 30 mg, B. 1 kali 40 mg, C. 2 kali 50 mg, D. 1 kali 60 mg, atau E. 2 kali 70 mg. Oke, jawabannya adalah D. 1 kali 60 mg. Pada kasus tersebut merupakan kehamilan normal, karena dari hasil pemeriksaan yang didapatkan tanda-tanda vital normal dan Hb lebih dari 11 gram persen, sehingga tidak termasuk kategori anemia. Anemia apapun, anemia ringan, sedang, ataupun berat. Jadi ini kasusnya normal. Untuk asuhan yang tepat yaitu memberikan tablet Fe 1 kali 60 mg. Minimal 90 tablet selama kehamilan. Kita lanjut ke kasus yang selanjutnya. Nyonya D umur 25 tahun, P1A0, lipas 1 hari di BPM. Ibu mengatakan khawatir ASI tidak cukup untuk kebutuhan bayinya. Hasil anamnesis, ASI belum keluar, bayinya menangis terus. Kemudian hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius. Mame lembek, kolostrum positif, TFU 2 jari di bawah pusat, kontraksi terus, teraba keras. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Makan makanan yang mengandung zat besi, B. Teknik menyusui yang benar, C. Istirahat yang cukup, D. Tetap menyusui, atau E. Perawatan payudara. Jawabannya adalah D. Tetap menyusui. Ini penjelasannya mengenai kolostrum. Kolostrum disekresi oleh kelenjar payudara dari hari pertama sampai hari ketiga atau hari keempat. Apabila bayi tetap disusui, maka gerakan menghisap yang berirama akan menghasilkan rangsangan saraf yang terdapat pada glandula pituitaria posterior, sehingga keluar hormon oksitosin. Hal ini menyebabkan sel-sel myopitel di sekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong ASI masuk dalam pembuluh ampul. Pengeluaran oksitosin selain dipengaruhi oleh isapan bayi, juga oleh reseptor yang terletak pada sistem duktus. Bila duktus melebar, maka secara reflektoris dikeluarkan oksitosin oleh hipofisis yang berperan untuk memeras keluar air susu dari alveoli. Nah, seperti itu. Jadi intinya kolostrum itu kan keluarnya pada hari pertama sampai hari keempat. Jadi kalau terus disusui, tetap menyusui, maka akan merangsang keluarnya hormon, merangsang pengeluaran ASI semakin deras, semakin banyak. Oke. Kasus yang selanjutnya, Nyonya P 22 tahun, P1A0, lipas 1 hari di puskesmas Ponet, terlihat tampak sedih bila dekat dengan bayinya. Riwayat persalinan normal. Hasil anamnesis, ibu mengatakan kehamilan dan persalinan ini menyiksa dirinya karena ini merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Ibu merasa kelelahan, sangat gelisah, dan menolak menyusui. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius. Sikap apakah yang paling tepat pada kasus tersebut?
A. Merujuk agar mau berinteraksi dengan bayinya, membujuk agar mau berinteraksi dengan bayinya. B. Merujuk ibu untuk konsultasi dengan psikolog. C. Menganjurkan istirahat agar pikiran tenang. D. Memberikan dukungan psikologi. Atau E. Membiarkan pasien sendiri. Jawabannya adalah D. Memberikan dukungan psikologi. Nah, ini penjelasannya. Membutuhkan teman yang tulus memperhatikannya. Pada kasus ini, kasus kejiwaan tidak bisa selesai dalam sekejap, maka perlu tindakan yang bertahap. Kebutuhan psikologis pada ibu bersalin merupakan kebutuhan dasar pada ibu yang perlu diperhatikan oleh bidan, berupa dukungan emosional bidan, yaitu sebagai pemberi asuhan maupun dari pendamping persalinan, baik itu suami atau anggota keluarga ibu. Dukungan psikologis yang baik dapat mengurangi tingkat kecemasan pada ibu bersalin yang cenderung meningkat. Oke, cukup jelas ya. Soal nomor 34, Tuan P mengantar istrinya ke RS. Dari hasil pemeriksaan didapatkan umur ibu 21 tahun, P1A 0, nifas 7 hari. Ibu sering menangis, sulit tidur, dan menolak menyusui bayinya. Hasil anamnesis, riwayat persalinan bedah sesar, ibu menolak diperiksa dan tiba-tiba menangis. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Depresi postpartum. B. Ambivalensi. C. Skizofrenia. D. Psikosis. Atau E. Stres. Bayi, jawabannya adalah A. Depresi postpartum. Untuk penjelasannya, tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum adalah sedih, kecewa, sering menangis, gelisah dan cemas, nafsu makan menurun, tidak bisa tidur, perasaan bersalah, dan putus harapan, memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. Oke, cukup jelas ya. Nyonya T, 35 tahun, melahirkan anak kelima di BPM. Dia mengatakan mengeluh pusing setelah 30 menit plasenta lahir. Hasil pemeriksaan yang didapatkan, tekanan darah 90/60, nadi 98 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, kontraksi uterus lembek, plasenta lahir lengkap, perdarahan 200 cc, ibu tampak lemas dan pucat. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Pasang infus. Jadi untuk soal ini ada dua kemungkinan ya. Kalau misalnya belum dipasang infus, kemudian ibunya keadaan umumnya jelek, maka kita lakukan pemasangan infus, yaitu merupakan salah satu cara memperbaiki keadaan umum ibu. Kemudian kan seharusnya infus itu dipasang pada saat awal sebelum persalinan ya, tapi mungkin karena ini adalah partus cepat atau partus precipitatus ya, jadi kita tidak memungkinkan pemasangan infus. Maka jika ada kasus seperti ini, maka mungkin ini adalah kita masas kembali uterusnya. Kemudian lihat ini kan perdarahannya banyak, kemudian kita lakukan KBI/KBE ya, seperti itu. Ini takutnya terjadi atoninya uteri ya, seperti itu. Sudah jelas ya teman-teman. Oke, terima kasih. Cukup sekian video latihan soal part 7 ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, juga komen apabila terjadi kekeliruan di dalam video ini. Oke, saran kalian sangat kami tunggu. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.